Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 31 Mei 2021 sampai dengan 4 Juni 2021. Jadi perlu diingat hari Selasa ya, tanggal 1 Juni itu hari bursa libur ya, karena memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Jadi minggu ini hanya 4 hari bursa aja. Saya bahas 6 saham perbankan ya, yang buku 4 ya, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, dan BDMN ya yang terakhir ya. Jadi saya mulai dulu dengan BBCA ya. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya sini, BBCA masih tetap dengan analisa mingguan sebelumnya ya. Jadi dia masih sideways kurang lebih di area 3600 sampai dengan 33.600 ya. Jadi kalau kita lihat di sini sideways sempitnya di 31.300 sampai 32.500. Jadi kalau dipakai acuan yang agak lebar, dia sidewaysnya di 30.600 sampai dengan 33.600 ya. Itu untuk BBCA ya. Bagi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya kalau turun di bawahnya 31.300 dan 31.000 ya. Itu bagi yang sudah punya. Karena kalau dia turun di bawahnya 31.000, ada kemungkinan dia akan testing lagi swing low sebelumnya di level 29.900 ya. Di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi intinya kalau dia selama masih di atas Fibonacci retracement 38,2%, masih cukup bagus ya. Kalau mau buy out weakness sekarang sih boleh-boleh saja, pasang stop lossnya kalau turun di bawahnya 31.300 dan 31.000. Kemudian yang mau buy high sell higher, karena ini masih sideways ya, kalau nggak suka trading sideways-nya atau nggak suka buy on weakness, kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 32.500 ya, buy ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, belinya bertahap aja. Kalau naik ke atas 32.500 buy, naik lagi ke atas 33.600 boleh tambah lagi ya, average up ya, buy up. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 34.400, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target berikutnya kurang lebih di 35.250 dan 36.500 ya. Itu untuk BBCA ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan BBCA. Kemudian berikutnya saya bahas mengenai analisa saham BMRI ya. Jadi kalau kita lihat di chart mingguannya di sini ya, dia higher low. Kemudian kalau close-nya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya dia lower close ya. Kalau high-nya dia sama ya kalau dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini dia masih cenderung lesu ya. 1 2 3 4 di candle mingguannya dia merah semua ya. Kalau kita lihat di sini chart hariannya, kalau sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana gitu ya. Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 5775 dan 5600 ya. Yang belum punya Pak Sunar, sarannya bagaimana kalau mau buy? Bagi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, yaitu di atas 6.000 ya. Jadi belinya BMRI kalau mau buy, mulai kalau dia berhasil naik ke atas 6.000 buy. Kalau naik lagi ke atas 6150 buy. Jadi belinya bertahap aja ya, karena sebelumnya dia masih cenderung lesu ya beberapa minggu terakhir ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 6000 buy, naik lagi ke atas 6150 tambah lagi, naik lagi ke atas 6275 tambah lagi. Maka kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6275, target berikutnya mudah-mudahan ini tercapai ya. Fibonacci retracement 23,6% kurang lebih di sekitar area 6550-an ya. Itu untuk BMRI. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar atas 6.550, apakah boleh lagi boleh tambah lagi? Boleh ya. Maka target berikutnya adalah 6.850 dan 7.075 ya. Itu untuk Bank Mandiri ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa mingguan saham Bank Mandiri ya, BMRI. Kemudian berikutnya saya bahas mengenai analisa saham mingguan untuk BBRI ya, Bank Rakyat Indonesia ya. Kalau kita lihat di sini minggu lalu lumayan bagus ya. Dia low-nya candle-nya higher low dan higher high dan juga higher close ya untuk BBRI. Yang sudah punya Pak Sunar, pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya di mana? Pasang aja di level 4.000. Itu trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Maksimum di 3820 ya. Jadi kalau yang agak panjang ya. Tapi kalau dia turun di bawahnya 3820 lebih baik jual dulu ya semuanya ya. Seperti itu untuk BBRI. Kalau belum punya Pak Sunar bagaimana?
karena dia di sini kalau kita lihat sebelumnya dia pernah sideways kecil ya, kurang lebih di area sekitar 4.000 sampai dengan di sini kita lihatnya sampai dengan 4.130-an kurang lebih ya. Dia sebelumnya sideways di sana di kota ini nih ya, yang di bawahnya kota ini ya. Jadi menurut saya sih kalau mau buy on weakness sekarang sih boleh-boleh saja ya. Jadi tapi kalau dia turun di bawahnya 4.000 lebih baik jual dulu ya. Itu yang mau buy on weakness sekarang. Atau kalau mau yang buy high sell higher, saya sudah sebutkan di analisa saham sebelumnya ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4190. Itu minimum ya kalau mau buy. Jadi konfirmasinya di 4190. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 4190, saran saya sih lebih baik jangan buy dulu ya. Kecuali kalau mau buy on weakness sekarang sih boleh-boleh saja. Tapi kalau turun banyak 4.000 jual dulu ya. Kemudian kalau sudah buy naik ke atas 4190, kalau sudah buy tambah lagi di mana Mas Sunar? Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4280 ya. Ini level-level yang saya tandain garis-garisnya itu untuk buy up atau average up. Kalau dia naik lagi ke atas 4280 tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 4360 boleh buy lagi boleh. Targetnya adalah terdekatnya kurang lebih di 4460, berikutnya di 4780. Itu target price-nya untuk BBRI ya. Jadi potensial kenaikannya sih masih ada ya. Dia minggu lalu terlihat rebound ya. Yang mudah-mudahan dia lanjut lagi naik ke atas 4190 untuk minggu ini ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk Bank BRI, BBRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan BBNI ya. Kita lihat di sini BBNI untuk weekly chartnya dia lower high, kemudian low-nya juga kalau kita lihat dia juga lower low ya, dan juga dia lower close ya untuk BBNI ya. Jadi kalau mau buy saran saya sih sebentar saya bahas dulu yang sudah punya ya. Kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 5175 dan 5150 ya. Kalau dia turun di bawah 5150 saran saya sih jual dulu semuanya ya, seperti itu. Kalau yang mau buy saran saya sih buy-nya bertahap aja ya. Kenapa bertahap? Kalau kita lihat di sini dia sudah turunnya lumayan dalam ya. Ini sudah lama ya. 1 2 3 4 5 6 7 minggu berturut-turut dia candlenya merah terus ya. Ya minggu depan maksud saya minggu ini ya. Dia ada kemungkinan rebound nggak Mas Sunar? Kalau mau buy kira-kira di mana? Saran saya kalau mau buy minimum ya. Kalau paling awal ya. Saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya. 5.300 ya. 5.300 adalah kurang lebih Fibonacci retracement di 38,2%-nya ya. Tapi menurut saya sih kalau mau buy mau amannya lebih baik mulai dari 5425 aja ya. Jadi kalau dia berhasil naik atas 5425 atau sekalian 5525 ya lebih amannya ya. Buy ya. Jadi 5425 buy-nya mungkin sedikit aja. Kemudian naik lagi ke atas 5525 tambah lagi, naik lagi ke atas 5650 boleh tambah lagi Pak Sunar boleh ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5650, target price-nya di mana? Target terdekatnya di 5925, kemudian target berikutnya di kurang lebih sekitar area 6200 ya. Jadi level yang saya garis merah-merah di sini dengan angkanya itu adalah level untuk average up ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas, kalau mau tambah lagi boleh gitu ya. Tapi kalau sekarang paling awal banget kalau mau curi start ya, kalau sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 8,2% ya, di atas 5300. Tapi saran saya sih lebih baik mulai dari 5425 ya buy-nya ya, paling awal ya. Naik ke atas 5425 buy, naik lagi ke atas 5525 buy ya. Naik ke atas 5650 buy, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan dikasih target price 5925 dan 6200 ya untuk BBNI ya. Saya lihat sih kecenderungan dia masih lesu ya. Kalau kita lihat di sini swing high-nya dia makin rendah terus ya. Ini swing high-nya makin turun. Ini swing high-nya makin turun, swing high-nya juga makin turun. Ya di sini swing high naik, tapi dia swing high di sini juga naik ya. Tapi dia kalau dilihat dari sebelumnya lagi, yang di sini dia masih lebih rendah ya. Jadi sebenarnya dia masih lesu ya, masih cenderung downtrend karena dia di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya sudahnya. Seperti itu. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak, disesuaikan dengan money management masing-masing ya. Kurang lebih cukup sekian ya untuk analisa saham mingguan untuk Bank BNI ya, BBNI. Berikutnya analisa saham mingguan untuk BBTN ya, Bank Tabungan Negara. Kalau kita lihat di sini
weekly-nya dia low-nya saya lihat dulu ya. Di sini dia low-nya higher low, kemudian high-nya dia lower high tapi dia higher close ya, untuk BBTN ya. Jadi kalau yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang stop loss-nya di mana? Bentar, ini garisnya terlalu banyak, saya kurangin ya. Jadi kalau yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya ya. Kalau misalnya belinya di bawah banget ya, pasang aja di list 1570 dan 1525 itu untuk BBTN bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana? Nah, kalau kita lihat di sini, ini Fibonacci retracement 8,2% ya, kurang lebih di area sekitar 1630 ya. Ini high-nya di 27 Mei 1625, tapi saya kasih acuan 1630 ya, high-nya 17 Mei ya, sedikit di atasnya dari Fibonacci retracement 8,2%. Jadi kalau yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1630 ya, itu paling awal. Naik ke atas 1630 buy, naik lagi ke atas 1660 buy, targetnya adalah 1715 ya. Ini kurang lebih sideways areanya ya, yang saya kotain sebelumnya ya. Jadi sebelumnya dia memang sideways kurang lebih di area 1570 sampai dengan area ini high-nya di area 1735 ya. Jadi ini sideways range-nya. Belinya bertahap aja ya, mulai dari 1630, kemudian 1660, 1715. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1715, maka target price terdekatnya adalah 1770 dan 1875 ya. Jadi belinya nyantai aja, bertahap aja, karena kalau kita lihat secara keseluruhan di sini ya, mulai dari sini ya, turun, naik, sideways, naik, turun, sideways lagi sedikit ya, kemudian turun lagi, rebound, naik ya, dan turun, sideways. Nah, di sini dia masih testing sideways areanya ini ya. Apakah dia minggu ini berhasil bertahan di atasnya 1570 ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 1570, apalagi kalau turun di bawahnya 1525, ada kecenderungan dia turun terus sampai Fibonacci retracement 61,8% ya. Target koreksinya kurang lebih sekitar 1200 sampai dengan 1250 lah kurang lebih ya. Itu untuk BBTN ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 1570, ada kecenderungan dia turun ke bawah 1525 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya. Kira-kira cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk Bank BTN ya. Berikutnya saya bahas analisa saham mingguan untuk BDMN. Jadi kalau kita lihat di sini weekly-nya untuk BDMN ya, dia terus terang masih lesu ya. Di sini kita lihat dia lower high, lower low, dan lower close ya. Dan dia ditutup di bawahnya Fibonacci retracement 78,6% ya. Jadi saran saya sih bagi yang sudah punya itu pasang aja stop loss-nya kalau belum pasang ya di 2320. Kalau dia turun di bawahnya 2320, kemungkinan besar dia turun terus sampai 2080 sampai 2100 ya. Jadi masih resiko ya. Kalau mau buy, misalnya dia kalau berhasil rebound BDMN ya, itu buy-nya minimal ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2640. Ini saya sudah sebutkan juga di analisa saham mingguan BDMN sebelumnya ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2640 kalau mau buy ya. Kalau naik lagi ke atas 2760 boleh tambah lagi, boleh. Target price terdekatnya adalah 2870 dan di level ini ya, kurang lebih levelnya yang di Fibonacci retracement 38,2% ini kurang lebih di area 2960-an ya kurang lebih ya. Ini adalah swing high-nya di sini ya, tanggal 29 Maret ya, 2960 ya. Jadi belinya tunggu aja ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%. Kalaupun mau start lebih awal ya, spekulasi buy lebih awal, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2510 ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah sideways area sebelumnya ya. Jadi kalau saya perpanjang kotaknya, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2510. Itu bagi yang ingin buy on weakness ya, seperti itu ya. Jadi ceritanya kan BDMN ini kan dia masih downtrend ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy on weakness, kita lihatnya jangan ke bawah ya, support berikutnya jangan ya. Jadi kebanyakan orang itu salah paham, maunya buy on weakness dapat murah, dia lihatnya ke bawah terus. Nah kalau sahamnya lagi turun-turun terus ya, dia downtrendnya makin kuat ya, makin turun ke bawah. Jadi kalau buy on weakness seperti kasusnya BDMN ini, kalau misalnya mau buy ya, trading buy ya, saran saya sih tunggu kalau dia minimal naik ke atas 2510 ya.
karena ini adalah level support sebelumnya yang dia tembus ke bawah ya. Jadi minimal 2510. Kalau mau lebih aman ya, kalau mau lebih amannya ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2640 ya, mulai buy-nya seperti itu. Kalau sudah bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kurang lebih sekian untuk analisa saham mingguan BDMN, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN ya. Untuk periode tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021. Terima kasih.